Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi sini kami akan menjelaskan tentang tahapan pengerjaan jalan yang ada di UNRI. Baiklah, dalam pengerjaan alat berat yang pertama, yaitu dengan pengerjaan tanah. Adapun sebelum pengerjaan dimulai, tim proyek melakukan persiapan terlebih dahulu. Ekskavator diperiksa kondisinya. Adapun pengerjaan jalan dengan alat berat, yang pertama dilakukan dengan pengerjaan tanah. Adapun salah satu alat berat yang digunakan dapat berupa ekskavator dan juga dump truck. Sebelum pengerjaan dimulai, tim proyek melakukan persiapan terlebih dahulu. Ekskavator diperiksa kondisinya, mulai dari hidrolik, bucket hingga trek roda. Dump truck juga dicek agar siap mengangkut material. Selain itu, area kerja dipastikan aman dengan jalur lalu lintas kendaraan yang sudah diatur agar proses pemindahan tanah berjalan dengan lancar. Sekarang, ekskavator mulai bekerja. Operator mengendalikan lengan ekskavator untuk menggali tanah dari titik yang sudah ditentukan. Ekskavator menggunakan bucket untuk mengambil tanah, lalu memutar badannya untuk menurunkan tanah ke dalam bak dump truck. Kecepatan dan ketepatan operator sangat berpengaruh pada efisiensi pekerjaan. Posisi ekskavator dan dump truck harus tepat agar proses pemindahan tanah lebih cepat. Setelah itu pengangkutan material dengan dump truck yang sudah terisi penuh. Kini saatnya mengangkut material ke tempat pembuangan atau lokasi lain yang sudah ditentukan. Dump truck berjalan sesuai jalur yang telah dibuat, dengan kecepatan yang disesuaikan demi keamanan. Setibanya di lokasi, bak dump truck diangkat menggunakan sistem hidrolik untuk menurunkan material. Setelah kosong, dump truck kembali ke titik penggalian untuk mengulang proses. Selama proses ini, aspek keselamatan menjadi prioritas utama. Operator ekskavator dan pengemudi dump truck harus selalu berhati-hati dalam menjalankan alat berat ini. Selain itu, setelah beberapa jam kerja, tim proyek melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa target pekerjaan tercapai dengan efisiensi tinggi. Dan selanjutnya akan dilakukan proses kedua, yaitu penghamparan tanah. Pengerjaan tanah menggunakan alat berat bulldozer. Dalam dunia konstruksi, bulldozer memiliki peran penting dalam meratakan dan menghamparkan tanah agar siap untuk tahap selanjutnya. Mari kita lihat bagaimana proses ini berlangsung. Check it out. Sebelum memulai penghamparan, langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan kondisi lahan siap untuk diratakan.
Tim surveyor biasanya sudah menentukan elevasi dan ketebalan tanah yang harus dihampar. Bulldozer yang digunakan dalam proyek ini telah diperiksa dan siap beroperasi. Alat berat ini memiliki blade atau pisau baja di bagian depan yang berfungsi untuk mendorong dan meratakan tanah dengan mudah. Sekarang, bulldozer mulai bekerja. Operator dengan hati-hati menggerakkan alat ini ke area yang diratakan. Dengan menggunakan blade yang kuat, bulldozer mulai mendorong material tanah ke lokasi yang telah ditentukan. Teknik penghamparan tanah bisa dilakukan dengan cara maju mundur atau secara bertahap agar hasilnya lebih merata. Operator harus memastikan ketebalan tanah yang dihampar sesuai dengan perencanaan. Agar proses lebih efisien, bulldozer biasanya bekerja dalam pola tertentu, seperti pola zigzag atau lurus berulang tergantung pada kondisi lahan. Selain itu, jika diperlukan, bulldozer bisa bekerja sama dengan alat berat lain seperti motor grader untuk mendapatkan permukaan yang lebih halus. Keahlian operator sangat berpengaruh dalam tahap ini. Dengan kontrol yang tepat, bulldozer bisa menghampar tanah dengan rata tanpa meninggalkan cekungan atau gundukan yang berlebihan. Nah, selanjutnya itu ada pemadatan tanah. Setelah tanah dihampar, tahap berikutnya adalah pemadatan. Biasanya mesin kompaktor atau roller digunakan untuk memastikan tanah lebih padat dan stabil sebelum digunakan untuk pembangunan. Pemadatan ini penting agar tanah tidak mudah bergeser dan mampu menahan beban di atasnya, baik untuk jalan, fondasi bangunan, maupun proyek lainnya. Nah, untuk proses pemadatan gimana sih, Rich? Nah, tentunya untuk pemadatan tanah menggunakan salah satu alat berat yang dinamakan tandem roller. Dalam dunia konstruksi,
Pemadatan tanah merupakan tahap penting untuk memastikan tanah memiliki daya dukung yang kuat dan stabil sebelum tahap pembangunan berikutnya. Pemadatan dimulai, terlebih dahulu dilakukan persiapan lahan. Tim teknis akan mengevaluasi kondisi tanah, memastikan kelembapan tanah yang cukup, dan menentukan ketebalan setiap lapisan yang akan dipadatkan. Tandem roller yang akan digunakan juga diperiksa untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik, terutama drum pemadat dan sistem getaran yang membantu proses pemadatan agar lebih maksimal. Sekarang, tandem roller mulai bergerak di atas permukaan tanah yang akan dipadatkan. Alat ini memiliki 2 drum baja besar yang bekerja dengan menekan dan meratakan permukaan tanah secara bertahap. Untuk hasil yang lebih optimal, tandem roller biasanya melakukan beberapa lintasan maju mundur hingga seluruh area mencapai tingkat kepadatan yang diinginkan. Adapun pemadatannya terdapat 2 jenis yang akan dilakukan, yaitu pemadatan statis dan pemadatan dinamis. Operator tandem roller harus memastikan kecepatan dan pola lintasan yang dilakukan dengan benar. Kecepatan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan tanah tidak terpadatkan secara merata, sementara kecepatan yang terlalu lambat dapat membuat waktu pengerjaan lebih lama. Setelah beberapa lintasan, dilakukanlah pengujian kepadatan menggunakan alat seperti Sencon Test atau Nuclear Density Gauge untuk memastikan bahwa tanah sudah mencapai tingkat kepadatan yang ditentukan dalam spesifikasi proyek. Setelah seluruh area dipadatkan, akhirnya dilakukanlah pengecekan akhir untuk memastikan tidak ada bagian yang masih longgar atau tidak rata. Jika ditemukan bagian yang kurang padat, tandem roller akan kembali melakukan lintasan tambahan di area tersebut. Pemadatan tanah yang baik yang akan mengurangi resiko penurunan permukaan tanah dan memastikan struktur bangunan di atasnya menjadi lebih kokoh dan tahan lama. Nah, demikianlah proses pemadatan tanah menggunakan tandem roller. Dengan teknik yang tepat dan alat yang sesuai, pemadatan tanah yang dilakukan secara efisien untuk mendukung proyek konstruksi dapat dilakukan lebih kuat dan tahan lama. Adapun proses selanjutnya itu proses pengaspalan tanah.
Sebelum pengaspalan dimulai, tahap persiapan permukaan jalan harus dilakukan. Permukaan tanah atau lapisan dasar jalan terlebih dahulu dipadatkan menggunakan kompresor atau tandem roller agar lebih stabil dan rata. Kemudian, dilakukan penyemprotan aspal cair atau T-coat sebagai perekat antara lapisan aspal lama dengan lapisan aspal baru. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya rekat dan mencegah lapisan aspal mengelupas di kemudian hari. Selesai, aspal paver siap digunakan. Material aspal panas yang dicampur di pabrik diangkut menggunakan dump truck menuju lokasi kerja. Dump truck akan menuangkan aspal ke dalam hopper atau wadah penerima pada aspal paver. Dari sini, aspal akan didistribusikan ke permukaan jalan melalui conveyor dan auger yang ada di dalam mesin. Sekarang, aspal paver mulai bekerja dengan menyebarkan dan meratakan aspal secara otomatis. Mesin ini memiliki skrit yang berfungsi untuk memastikan ketebalan aspal sesuai dengan spesifikasi proyek. Operator harus mengatur kecepatan dan suhu aspal dengan cermat agar hasilnya tetap optimal. Jika terlalu cepat, permukaan jalan bisa menjadi bergelombang, dan jika terlalu lambat, bisa menyebabkan ketidakrataan aspal. Selain itu, pekerja di sekitar mesin akan melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada bagian yang kurang rata atau kekurangan material. Setelah aspal tersebar rata, tahap berikutnya adalah pemadatan menggunakan tandem roller atau pneumatic tire roller. Proses ini dilakukan untuk memastikan aspal lebih padat, kuat, dan tidak mudah rusak akibat beban kendaraan. Pemadatan harus dilakukan saat aspal masih dalam kondisi panas agar dapat menyatu dengan baik. Biasanya, pemadatan dilakukan dalam beberapa lintasan hingga mencapai tingkat kepadatan yang optimal. Demikianlah proses pengaspalan jalan menggunakan aspal paver. Dengan teknik yang tepat dan penggunaan alat berat yang efisien, jalan yang dihasilkan akan lebih kuat, rata, dan tahan lama.
Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan tentang bagaimana pengaspalan jalan dilakukan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.